Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Fanani Putri, NPM 1921030020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang urgensi zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematika sederhana bisa sangat besar. Apalagi bila pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan undang-undang yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Berdasarkan hal itu, kiranya sangat penting zakat dikelola secara produktif dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ketiadaan jaminan dalam bertransaksi. Dalam zakat produktif, tidak dibenarkan adanya jaminan dalam bertransaksi karena harta zakat memang ditujukan untuk membantu orang yang tidak mampu secara ekonomi. Pada dasarnya, sistem mudharabah atau murabahah juga tidak menggunakan jaminan dalam bertransaksi. Akan tetapi, dalam praktek perbankan, walaupun bank syariah seseorang yang ingin mendapatkan modal dengan sistem mudharabah atau murabahah, atau lainnya harus menyediakan jaminan dengan alasan keamanan uang nasabah dan agar tidak mengalami kerugian jika si pengelola modal merugi. Penyediaan jaminan ini juga diwajibkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk undang-undang. Peraturan yang berlandaskan kemaslahatan ini memang berdampak positif bagi perbankan karena bank tidak perlu bingung jika nasabah mengalami kerugian dan tidak mampu untuk meneruskan perjanjian kredit. Pihak bank dapat menyita jaminan tersebut sebagai aset dan dapat menjualnya jika diperlukan untuk mengembalikan modal. Akan tetapi, hal ini berdampak negatif bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dengan adanya kewajiban menyediakan jaminan, berarti hanya masyarakat kalangan menengah ke atas yang mampu memenuhi persyaratan menjadi nasabah. Sebab bagi masyarakat miskin, jangankan untuk menyediakan jaminan yang layak bagi bank. Untuk makan sehari-hari pun mereka masih kekurangan. Dengan demikian, masyarakat miskin tidak mempunyai peluang dari pihak bank untuk berikhtiar memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Yang kedua, sarana penerapan produk ekonomi syariah secara murni. Zakat produktif dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi syariah secara murni. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Antara lain meliputi 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reasuransi syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, yang ketujuh sekuritas syariah, yang kedelapan pembiayaan syariah, yang kesembilan pegadaian syariah, yang kesepuluh dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir bisnis syariah. Yang ketiga, persyaratan modal. Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini pun bisa untuk modal kerja atau investasi. Prinsip yang harus dipegang zakat yang telah disalurkan kepada mustahik tidak bisa diambil oleh lembaga zakat agar mustahik tidak lari. Lembaga zakat harus paham betul siapa mustahiknya. Modal tidak perlu kembali karena zakat memang ditujukan untuk membantu orang susah, tapi lembaga zakat dapat mengajukan syarat. Bisakah usaha itu merekrut tenaga kerja yang lain? Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap bisa memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa multiple effect. Yang keempat, pembentukan lembaga keuangan. Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha supermikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai mediator, ini punya kedudukan yang strategis. Melalui LKMS, lembaga zakat tidak perlu terjun mengurus langsung pengusaha.
Dengan LKMS, lembaga-lembaga zakat dapat mengembangkan BMT atau dapat juga mengembangkan lembaga baru bernama Lembaga Ekonomi Bagi Hasil. Seperti BMT, pada prinsipnya LEB juga bergerak di kalangan rumput, namun LEB juga bisa bergerak di kalangan menengah. Bedanya, jika pendanaan khusus dari korporat atau lembaga-lembaga donor, LEB berkonsentrasi murni pada investasi usaha, baik produktif maupun perdagangan. LEB tidak membiayai kebutuhan konsumtif apapun. Yang kelima, pembangunan industri. Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi tidak hanya terpaku pada kisaran dana antara ratusan ribu rupiah hingga beberapa juta rupiah. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat kini bisa mencapai puluhan dan bahkan jutaan rupiah. Sebagian industri dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh dompet duafa Republika. Itu semua merupakan langkah real pemberdayaan yang ditujukan untuk para mustahik. Maka sesungguhnya ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu 1. Penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan usaha, yang ketiga pelatihan, dan yang terakhir pembentukan organisasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.